Ya, teman-teman, selamat malam. Ini di kelas 406 ya, MJ 406. Demikian, ada Mbak Ira, ada Mbak Triani, ada Mbak Sifaul, dan Mbak Isna. Iya, Bu, betul. MJ 406. Oke, Mbak Triani ada di sebelumnya. Salam kenal ya, Mbak ya. Iya, Ibu, salam kenal. Mbak ada di grup WA MJ 406 tidak ya? Ada, Bu. Ada ya, Mbak? Oh iya, Mbak Triani. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Sebentar. Soalnya tadi ada yang keliru link WA grup katanya. Apa mungkin saya share 2 kali ya? Saya lupa lagi soalnya nih. Oke, sebentar. Oke, tidak apa-apa ya. Mbak Triani, Mbak Isna, dan Mbak Sifaul, serta Mbak Ira ya. Saya kira karena tadi DWAG itu roomnya 4 MJ 406 gitu ya. Eh, dan makanya tadi saya agak agak ini juga di apa di LMS ya untuk yang kelas kita sambil buka ya sebelum perkenalan jam 4.06. Ya, mudah-mudahan masih bisa dibuka ya yang di MJ 40 MJ 4 karena ada keliru nih. Sebentar. MJ 406 nah ini. Saya coba. Ya, oke, baik. Baik, teman-teman, sebelumnya ya, eh, salam kenal ya, Mbak Triani, Mbak Isna, Mbak Ira, Mbak Sipaul. Tadi ada juga satu lagi siapa gitu yang ini, tapi live lagi tidak apa-apa. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Ulfa Solehandita. Saya adalah salah satu dosen tutor di Usia yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini mendampingi teman-teman ya, walaupun hanya eh, beberapa karena mungkin ada kekeliruan tadi di grup ya. eh, Beberapa sih mungkin ada miskom kelas sepertinya ya seperti itu, tapi tidak apa-apa lah. Jadi kita fitur pertama, eh, saya berharap nanti fitur kedua kita bisa berjalan dengan lancar dan juga rekan-rekan yang lain bisa ikut join ya seperti itu. Oke, teman-teman boleh ya untuk mengawali, silakan dari Mbak Triana dulu mungkin ya Mbak Tri untuk memperkenalkan diri, silakan Mbak. Boleh on cam sebentar ya kalau memungkinkan. Baik, Ibu, sebentar, Ibu. Boleh, boleh. Mohon maaf, Ibu, backgroundnya belum diganti. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Ya, silahkan. Oke. Baik, mohon izin, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Triani Rahmadani, asal dari Majalengka, Ibu. Majalengka. Di mana Mbak Majalengkanya? Eh apa ya, Bu? Daerah apa? Oh, saya di ini Jatiwangi. Jatiwangi. Oh ya, oke oke oke. Masih agak jauh ke ini ya, ke situ. Situ mana, Bu? Eh, apa yang terkenal itu, yang viral itu? Situ Cipanten. Ya, nah itu ya. Ya, Nah, lumayan jauh, Bu, kalau ke sana. ya, oke. Baik. Mbak Triani semester berapa ini? Semester akhir, Ibu. Semester 8 apa sih? 8 Iya, ya? 8. Iya, 8. Oke. Aktivitas apa Mbak? Saya bekerja, Bu. Bekerja di mana? Di bidang apa? Saya di PT Diamond International Indonesia sebagai staf purchasing R&D, Bu. Oh, di Development. Purchase ya. Ya, Purchase R&D. Oke. Iya. Kegiatannya kalau di Purchase apa aja, Mbak? kita seperti biasa, Bu, order material, terus follow up supplier, hari-hari seperti itu sih, Bu. Udah berapa lama? Udah hampir 3 tahun. Oh, lumayan ya. Nah, Alhamdulillah ya. iya, alhamdulillah, Bu. Oke, ya. Berarti sekarang sedang atau sambil mengajukan TA juga ya? Iya, Udah betul, daftar? Bu. Sudah, Ibu, menunggu hasil pembagian dosen pembimbing. Oke, Alhamdulillah ya. Semoga lancar ya, Mbak Tiani ya. Amin, ya, terima Oke, kasih, Ibu. ya sama-sama ya. Selamat mengikuti perkuliahan di akhir semester ya, harus ya, dan tidak boleh nambah nambah semester Iya, karena Bu. iya, semangat pokoknya ya. Iya, Oke, siap, Ibu. ya terima kasih Mbak Triani. Mudah-mudahan Ya, terus terima aktif kasih. di LMS-nya ya. Nanti ya kita diskusi dengan teman-teman yang lain. Baik, Ibu. Oke. Baik, yang berikutnya ada Mbak Ira Fitria. Ya, Assalamualaikum Mbak Ira. Suaranya masih di mute, Mbak. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ya, Mbak Ira, salam Assalamualaikum. kenal ya. Ya, perkenalkan nama saya Ira Fitria, asal saya dari Bandar Lampung, Ibu. Oh, Bandar Lampung. Oke. Iya, Aktivitas apa, Mbak? sehari-hari bekerja, Ibu, Bekerja di bidang apa? di rumah sakit mata di daerah Bandar Lampung sini, Bu. Di Bandar Lampung. Bagian bagian informasi rumah sakit. Oke. Sudah berapa lama, Mbak? Kurang lebih hampir 4 tahun, Bu. Sudah lama juga ya? Iya, Oke, baik. Sekarang di semester berapa, Mbak Ira? semester akhir juga, Bu, lagi nunggu. Oh, sama. Nunggu dosen pembimbing keluar. Betul. Ya, oke, Mbak Ira. Semoga lancar perkuliahannya di di apa? Di semester terakhir ya. Sama Iya, dengan Mbak Tri, berarti nggak boleh nambah semester tuh kalau misalkan mau beres sampai ke sidang di tahun ini ya. iya. Gitu ya. Mm-mm. Oke. Ya, semangat ya, Iya, Mbak, terima untuk kasih, Bu. kuliahnya juga. Iya. Semoga nanti bimbingan TA-nya juga lancar ya. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, saya lanjut. Di sini ada Sifaul Munik. Ya, Assalamualaikum Mbak Sifa. Waalaikumsalam Bu, izin perkenalan diri. Nama saya Sifaul Munik dari Jakarta, biasa dipanggil Sifa Bu. Oke, Mbak Sifa. Semester berapa, Mbak? Saya semester 2, Semester eh, 2. Oke. mahasiswa RPL Bu. Oh, RPL juga. Dari mana sebelumnya? Sebentar, RPL konversi ya? Ya, ya benar. Berarti sekarang di semester 8. Eh, kalau di KRS-nya semester 2 sih Bu. Semester 2. Ya, Oke. Tapi tidak mengajukan tugas akhir kan? Tidak. eh Atau ngajuin sama? Bu.
Oke, ngajuin. ngajuin Iya, juga. Oke, ya. Karena untuk RPL atau konversi kan 1 tahun ya. iya betul. Oke. Aktivitas apa, Mbak Siva? Kerja, Bu, Di bidang apa? di bidang keuangan. Di Kemenq atau bukan? Saya ya dulunya dari stan juga, Bu, tapi Mhm. saya di Mahkamah Agung sekarang. Oh, di Tapi MA. Oke. ya bidangnya di keuangan. Oke. Baik. Berarti dari MA ya kalau ini ya, dari Mahkamah Agung ya. Ya, Oke, luar biasa Mbak Siva. Kak. Tapi sama ya dengannya teman-teman yang lain. Sudah daftar sidang juga. Sidang, sorry. Sudah daftar untuk bimbingan TA. Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah. Oke. Semoga lancar ya nanti sampai menunggu dosen pembimbing keluar. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mbak Siva. Satu lagi ada Mbak Isna. Iya Bu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Isna. Iya Bu, perkenalkan izin perkenalkan ini nama saya Isna, asal dari Lampung Timur, untuk domisili di Lampung Selatan. Aktivitas Oke. saya jadi lembaga keuangan di bidang permodalan usaha Oke, di Kemenq juga atau bukan? dan di lembaga keuangan mikro. Oh, oke, baik. Sekarang konversi juga sama. Iya, sama konversi. Oke, alhamdulillah ya, berarti sama ya dengan 3 temannya yang lain. Oke, Mbak Isna, terima kasih banyak ya. Oke, eh, teman-teman, alhamdulillah ya, walaupun sedikit karena sepertinya ada miskom ini ya, tapi tidak apa-apa lah ya, kita ini saja. Teman-teman, saya share screen saja ya, supaya kita mempersingkat waktu, karena nanti kita akan eh, apa supaya tidak lama, tapi setidaknya bagi teman-teman yang join Vicon ini ada gambaran ya. Nah, oke, teman-teman. Eh, nah, ini terkait RPS kita ya. RPS kita atau rencana pembelajaran semester di apa? Di semester ini, di semester teman-teman pada mata kuliah manajemen operasional 2 ya. Nanti teman-teman perlu diketahui untuk semesternya di semester 4, kemudian beban SKS-nya dan di SKS, dan untuk koordinator dosen pengampu itu eh, adalah Bu Pustika Ayuning Puri ya, SEM SIM, dan Ibu Siti Nurhasana SEMM. Nah, kebetulan saya di sini ada sebagai dosen tutornya yang di koordinatori atau di apa koordinatornya ya, yaitu Bu Pustika Yunipuri. Oke, teman-teman, untuk CPL ya di sini untuk CPN pembelajaran lulusan mengacu pada portofolio KPTS FP Teknologi ya, dengan beberapa ranah ya, 2 ranah utama itu adalah ranah afektif dan kognitif. Yaitu afektif itu di sikap, jadi teman-teman bagaimana teman-teman menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya. Kemudian nanti teman-teman juga dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta yang ketiganya menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik itu. Kemudian untuk pengetahuan ya atau ranah kognitifnya itu kembali lagi ke kajian ilmu pada mata kuliah itu sendiri ya. Itu yang pertama mengenai bagaimana teman-teman menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen, kemudian fungsi manajemennya yaitu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, serta ada fungsi organisasi mulai dari pemasaran, sumber daya manusia, kemudian operasi dan keuangan, dan berbagai jenis organisasi lainnya ya. Kemudian yang keduanya adalah menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Nah, teman-teman, mungkin nanti teman-teman di sini ada yang mengajukan beberapa eh, judul tugas akhir, itu disesuaikan dengan sebentar, mohon maaf, teman-teman. Disesuaikan dengan apa bidangnya masing-masing ya. Kalau kemarin saya membimbing teman-teman yang di Kemenq itu
banyaknya adalah terkait SDM atau MSDM, itu rata-rata ya. Ada juga mungkin yang kemarin saya nyidang di pemasaran dan juga di operasi juga ada ya, manajemen operasi. Jadi ini sebagai landasan untuk teman-teman kompetensi atau keahlian teman-teman di bidang apa gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah keterampilan umum, teman-teman. Untuk keterampilan umum ini mampu teman-teman ya diharapkan mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian rekan-rekan sendiri berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan khusus, teman-teman. Keterampilan khususnya itu mampu menyelesaikan masalah rutin, fungsi manajemen, ya tadi sudah saya sebutkan, mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, kemudian dan fungsi organisasinya sama seperti tadi, ya pemasaran, mulai dari pemasaran, sumber daya manusia, operasi, keuangan dan jenis organisasi lainnya lagi, ya. Nah, untuk CPMK, teman-teman, untuk CPMK-nya ini ada 2 ya. Kalau misalkan teman-teman baca mungkin di apa itu di materi yang sudah saya sematkan, itu saya mencantumkan ya beberapa sub CPMK atau tujuan dari pembelajaran itu adalah mengakhiri dari CPMK ini. Itu mampu menjelaskan peran manajemen operasional dan pengambilan keputusan bisnis ya. Kemudian teman-teman mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis secara terintegrasi mengenai keputusan yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas di sektor produksi dan jasa gitu ya. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, teman-teman, mata kuliah ini membahas ruang lingkup manajemen operasional serta peranannya dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi, barang, dan jasa dalam upaya mencapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Nah, perlu diketahui teman-teman mulai dari komponen penilaian dan presentase, ya presentase itu UAS sebanyak 30%, UTS 20%, tugas 20%, dan kehadiran 30%, ya. Kemudian untuk media pembelajaran LMS itu udah pasti menggunakan LMS ya melalui lingkuliah.unsia.ac.id. Kemudian untuk software yang diperlukan jika ada, ini jika ya teman-teman bisa menggunakan KN for Windows. Nah, untuk modus pembelajaran sendiri perlu diperhatikan teman-teman, kita ada online interaksi dosen dan mahasiswa dalam LMS itu selama 1 minggu minimum pola interaksinya 9 kali, dan project assignment untuk mengarahkan mahasiswa mendapatkan materi kunjungan lapangan atau studi kasus ya nantinya. Dan untuk proposal full online, ini yang harus diperhatikan juga teman-teman, kita 100% online di LMS ya, model sinkronus dan sinkronus seperti sekarang. Kalau asinkron kita melalui diskusi ya, makanya upayakan harus untuk aktif ya ketika saya menyampaikan beberapa pertanyaan, mungkin nanti saya akan berikan feedback seperti kemarin ataupun juga tadi gitu ya, ada yang sudah saya berikan feedback. Kemudian juga teman-teman akan melakukan sinkron video conference seperti sekarang ya, dengan persentasenya adalah 77,5%. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman ya, yang berikutnya adalah subjek PMK. Ini subjek PMK ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Perlu diperhatikan teman-teman, kita sekarang udah ada di sesi kedua. Jadi kalau di sesi kedua itu yang ini ya, teman-teman, mahasiswa dapat menjelaskan konsep, tujuan, ruang lingkup manajemen operasi, milestone perkembangan manajemen operasi, kemudian manajemen operasi dalam business environment, dan dapat memberi contoh topik terkait ya. Nah, untuk taksonomi Bloomnya itu ada di level C2 ya, teman-teman, kognitif C2. Jadi untuk materi pembelajaran yang sudah saya sematkan
di ILMS, yaitu terkait pengertian konsep dan ruang lingkup fungsi manajemen operasional, kemudian juga manajemen operasi dalam e-bisnis, environment, contoh penerapan e-bisnis, ya, tujuan dan manfaat e-bisnis, cara promosi, pengembangan bisnis, tahapan evolusi e-bisnis, dan topik-topik utama dalam pengembangan manajemen operasi abad 21. Saya yakin teman-teman ada yang sudah membacanya juga, gitu ya. Nah, untuk metodenya kita menggunakan Discovery Learning yang memang fokusnya adalah ke Student Center Learning ya, teman-teman ya, SCL. Kemudian juga Self-Direct Learning. Jadi teman-teman ya bagaimana teman-teman membaca, menyimak dan memahami apa yang sudah teman-teman baca dan sudah teman-teman simak dari video yang sudah saya sematkan di LMS ya, seperti itu. Kemudian untuk bentuk pembelajarannya tentu kita menggunakan video e-learning ya, discussion at forum. Jadi yang diskusi itu mohon untuk ditanggapi ya teman-teman, kalau misalkan ada yang mau menanggapi. Kemudian ada reading modul, kemudian juga ada video conference seperti sekarang atau VCon ya. Nah, untuk deskripsi tugas ya, kuis ataupun tugas untuk itu nanti kita disesuaikan saja ya. Misalkan nanti saya mungkin tadi sesi ketiga, mungkin nanti saya akan memberikan kuis, silahkan oleh teman-teman dijawab. Tugas itu, dan untuk tugas itu ada dua sebenarnya ya teman-teman. Kalau tugas utama itu ada di pertemuan 7 dan di pertemuan 15. Nanti kita lihat di bawah seperti apa. Kriteria penilaian itu dikembalikan lagi nanti ke bentuk kuis ataupun tugas ataupun proyeknya seperti apa. Namun untuk indikator penilaian itu tidak jauh ya, dan tidak boleh keluar dari konteks materi pembelajaran dan subjek PMK. Jadi kalau misalkan di sini ada indikator penilaiannya berdasarkan kemampuan dalam menjelaskan manajemen operasi dalam e-bisnis dan environment. Nah, itu ya tidak boleh keluar dari konteks tersebut. Ya. Oke, ini untuk waktu perkuliahan ya 150 menit, teman-teman. Jadi kalau 3 SKS itu 150 menit. Dan ini ada bahan referensi 1-7 bab terkait materi ini. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, untuk subjek PMK-nya, teman-teman sebagai mahasiswa dituntut untuk mampu menjelaskan seleksi dan desain produk. Nanti materi yang akan teman-teman terima atau yang akan teman-teman pelajari itu adalah terkait seleksi dan desain produk, ya. Mulai dari seleksi barang dan jasa, siklus hidup produk, faktor yang mempengaruhi desain produk, kemudian tahap pengembangan produk dan desain produk jasa. Tuh ya, kalau untuk metode, kemudian juga untuk ini untuk pembelajaran ya, dan juga sampai ke bentuk kuis tugas ataupun proyek sampai ke kriteria penilaian ini hampir sama, nanti kita sesuaikan saja. Indikator penilaian juga tadi sama ya, nanti kembalikan lagi ke materi subjek PMK dan materi apa yang akan kita bahas di setiap sesinya. Kemudian teman-teman untuk yang keempat yang akan teman-teman, ini mungkin yang pertemuan ketiga atau sesi ketiga teman-teman ada gambaran ya nantinya, yaitu kita mempelajari tentang seleksi dan desain produk. Nanti di pertemuan keempat atau sesi keempat teman-teman akan bertemu ya dengan penentuan lokasi perusahaan dan fasilitas produksi ya, terkait tujuan dan lokasi strategi, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi, kemudian pemilihan lokasi, metode bobot dan gravitasi, seperti itu ya. Indikatornya kembalikan lagi ke subjek PMK dan materi yang akan kita bahas. Pertemuan kelima yang akan kita pelajari ya berdasarkan tujuan pembelajaran atau subjek PMK-nya, yaitu teman-teman mahasiswa harus mampu menjelaskan tujuan dan metode penentuan lokasi perusahaan dan fasilitas produksi ya. Nah, materinya apa? Materinya adalah metode penentuan lokasi perusahaan dan fasilitas produksi ya. Terdiri dari dua komponen, yaitu pemilihan lokasi metode perbandingan biaya BEP serta relokasi fasilitas produksi ya. Indikator penilaiannya kembali lagi ke sini ya teman-teman, subjek PMK dan materi yang akan kita pelajari. Kemudian di pertemuan ke-6 ya, nanti teman-teman akan membahas terkait harus mampu ya menjelaskan strategi proses untuk barang dan jasa
Nah, materinya terkait proses produksi, mulai dari pengertian proses produksi, jenis-jenis proses produksi, kemudian proses dalam sektor jasa, kemudian proses reengineering, dan yang kelima adalah proses produksi ramah lingkungan. Ini yang akan teman-teman pelajari pada sesi 6. Nah, tadi di sesi di awal saya sebutkan untuk tugas nanti ada di sesi 7, teman-teman. Tugasnya di sini individu. Namun ya, secara pembelajarannya atau metode pembelajaran yang kita gunakan nanti kita menggunakan small group discussion. Jadi ya, small group discussion ini nanti teman-teman kemungkinan tugasnya mandiri, tetapi untuk diskusinya adalah diskus kelompok seperti itu ya. Walaupun mungkin nanti tugasnya akan teman-teman presentasikan di pertemuan ke-7 melalui Vicon ya, tapi teman-teman untuk tugasnya mungkin ada kemungkinan saya akan berikan di sesi entah itu ke-4, ke-5 atau bahkan ke-6 gitu ya. Nanti disesuaikan dengan bidangnya masing-masing teman-teman. Mungkin kalau di sini teman-teman yang hadir kan kecuali siapa tadi teh? Mbak Ira atau siapa ya yang di Majalengka, mohon maaf. Nah, itu disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Kalau tadi misalkan Mbak Ira itu di purchase ya, nah berarti nanti disesuaikan. Ini kan berhubungan juga dengan proses produksi ya Mbak Ira ya. Nah, silakan nanti disesuaikan atau teman-teman yang di Kemenq atau di bidang keuangan, tadi ada siapa Mbak Siva yang di Mahkamah Agung ya, silakan nanti disesuaikan juga kira-kira tugas saya kalau dari pertemuan 1 sampai 6 lebih condong kemana ya dari materi 1 sampai 6 silahkan. Nah, kemudian nanti kita ada di pertemuan 8 itu ada UTS ya. Teman-teman, di pertemuan 8 UTS baru masuk ke pertemuan 9, nanti kita masuk materi lagi. Materinya terkait apa? Yaitu tentang strategi layout di pertemuan 9. Ya, mulai dari pengertian dan tujuan layout, kemudian faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat layout, serta jenis-jenis layoutnya. Ya. Nah, 10 pertemuan atau sesi 10 ini masih berkaitan dengan sesi sebelumnya, yaitu sesi 9, yaitu terkait layout dan orientasi produk dan proses. Ya. Di pertemuan atau di sesi 11, nanti teman-teman akan bertemu dengan perencanaan kapasitas jangka pendek dan jangka panjang. Ada BEP single produk, BEP multi produk, dan linear programming. Ya, teman-teman. Di sesi ke-12, nanti teman-teman akan membahas terkait kebijaksanaan, pembelian, dan penggantian mesin. Ya. Dua materi yang akan kita bahas terkait alasan penggantian mesin itu kenapa ya kok bisa sampai diganti mesinnya dan lain sebagainya. Kemudian masalah dalam penggantian mesin. Nah, misalkan dalam penggantian mesin itu bisa saja terjadi masalah yang tidak yang tidak diharapkan. Nah, itu kita cari ya mungkin problem solvingnya di situ. Nah, masuk ke sesi 13, ini masih berkaitan dengan pertemuan atau sesi ke-12 materinya, yaitu terkait kebijaksanaan pembelian dan penggantian mesin, kemudian metode pembelian dan penggantian mesin. Ya. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu tentang ACS, TLA, dan PWM. ACS itu annual cost saving, TLA itu total life average, dan reservoir method. Ya, untuk di sesi ke-13. Nah, untuk sesi ke-14, nah kita ketemu lagi sama JIT ya, teman-teman. Di sesi 1 kan saya mengajukan pertanyaan diskusi ya. Di kolom diskusi itu terkait peranan JIT ya, just in time. Nah, di sesi ke-14, di sesi ke-14 nanti kita akan gali lebih dalam lagi terkait just in time ini ya. Mulai dari konsep JIT, filosofi dan prinsip JIT, kemudian manfaat JIT, dan perumusan just in time itu seperti apa ya. Kenapa bagaimana cara merumuskan just in time itu gitu ya. Seperti itu. Biasanya kalau yang di warehouse atau manufaktur gitu ya, ada tuh sangat-sangat benar-benar digunakan juga ini konsep JIT ya, seperti itu. Nah, di
sesi ke-15 atau pertemuan 15 ini sama dengan pertemuan ke-7 ya. Jadi ada tugas individu, nanti ada presentasi juga berupa small group discussion ya. Nah, dipersiapkan saja ya teman-teman. Kemudian nanti di sesi ke-16 itu baru UAS ya. Begitu. Nah, untuk referensinya, teman-teman, untuk referensi silakan ya, tidak dibatasi. Tidak dibatasi itu dalam arti, kalau ini kan memang sudah agak lampau ya, teman-teman, referensinya nanti silakan teman-teman mencari referensi yang upayakan terbaru ya di referensi 5 tahun terakhir lah ya, jurnal ataupun mau buku nasional atau buku internasional silahkan ya, jurnal terakreditasi ataupun jurnal nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ya. Jadi supaya ada gambaran juga untuk teman-teman nanti ya untuk tugas akhirnya begitu. Nah, untuk ini nanti silakan untuk RPS ini mungkin kemarin saya agak kelewat ya teman-teman ya. Nanti saya sematkan di LMS ya. Kalau tidak sempat yang di sesi ini mungkin di sesi ketiga saya sematkan juga supaya nanti teman-teman ada gambaran ya. Materi apa saja sih setiap sesinya yang akan dibahas gitu ya, nanti teman-teman ada persiapan prepare untuk setiap sesinya gitu ya kalau sudah ada RPS-nya gitu. Nah, ini untuk catatannya silakan nanti sama teman-teman dibaca ya. Paling saya sampaikan terkait ya komponen penilaian ini tadi sudah ya teman-teman yang ada di atas untuk presentasi juga. Nah, untuk rubrik penilaian teman-teman. Untuk rubrik penilaian ini, nah itu grade-nya dari E sampai A ya. Jadi teman-teman apalagi yang sudah di semester akhir, yang sudah mengajukan judul tugas akhir, upayakan nilainya ya harus di A ya. Saya berharapnya adalah A saja, bukan A min ya. A saja berarti rank nilainya di antara 80 sampai 100 ya. Supaya nanti ya tugas akhirnya juga bagus ya tugas akhir. Oke, begitu teman-teman ya. Yang lainnya tidak ada lagi. Cukup ini saja. Silakan ada yang mau didiskusikan. Oh, di sini ada Mbak Sri Lestari ya. Assalamualaikum Mbak Sri. Halo. Malam, Bu. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Ya, silakan Mbak, boleh untuk memperkenalkan diri. Tadi teman-temannya sudah memperkenalkan diri. Ya, Ibu izin maaf telat masuknya ya sebelumnya karena baru tahu infonya, Bu, belum masuk grup. Oh gitu ya, oke nggak apa-apa. Ya. Nanti saya share Baik. kembali di LMS-nya ya. Ya, Bu, makasih. Izin, Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Lestari, domisili dari Majalengka, Jawa Barat. Saat ini aktivitas saya bekerja di salah satu perusahaan distributor produk Wings yang ada di Majalengka. Sekian, Ibu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Berarti Teh Sri ya. Ya, Bu, betul. Oke, berarti tadi sama dengan siapa? Teh Ira apa Teh Isna ya? Teh Ira ya? Triani Oh, mungkin. iya, sorry. Kebetulan Triani. kita dari mahasiswa konversi, Bu, dari LP3I tadinya bareng. Oh gitu. Oh, oke. Ketiga gimana Mbak? Teh. LP3I Majalengka, Bu. Oh ada? Ada, Oke. tapi masih itu sih college belum politeknik. Oh, oke. Iya. Alhamdulillah, selamat datang ya, Teh Sri dan juga Teh Triani. Semangat Siap, Ibu. untuk mengikuti perkuliahannya. Ya, Bu, makasih. Ya. Sudah mengajukan tugas akhir juga? Atau belum? Iya, Bu. Semester ini kita semester ini baru ngambil TA. Kemarin konversinya cuma diakui berapa semester ya? Ngulang 2 semester sih, Bu. Oh gitu ya. Oke. Oke, semangat ya, Teh Sri ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Terima kasih banyak.
Ya. Oke, baik teman-teman. Dari saya sudah cukup. Apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Ibu mohon izin bertanya. Ya, mangga silakan Teh. Mengenai diskusi yang di sesi 1, ini Hmm. saya kelewat, Bu. Apa masih bisa dijawab atau gimana ya, Bu? Yang di sesi 1 itu Yang sudah JIT. sudah close ya, tapi muncul nggak kolom komentarnya? Ada, Bu. Kalau ya dicoba aja kolom komentarnya, kalau masih muncul dilihat dulu ya. Tapi sudah saya Oke. close sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa dicoba aja dulu. Mudah-mudahan masuk ke sistem ya, gitu. Baik, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silahkan. Kalau di sini semuanya ada yang yang belum masuk grup. Kalau Teh Triani udah, Mbak Isna udah, Mbak Ira udah ya, Mbak Sipa udah apa belum ya? Belum ya? Saya belum masuk grup, Bu. Belum ya? Ya, nanti saya kirim ulang ya, karena ini ada kekeliruan di grup ternyata ya, yang apa 2 grup gitu. Seingat saya kalau yang di kelas yang lain udah aman insya Allah. Nah ini yang 2 kelas ini mungkin saya ada kekeliruan mungkin ya nanti. Oke, teman-teman, silakan ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya teman-teman ya. Untuk recordingnya nanti saya sematkan di LMS ya, supaya teman-teman yang lain setidaknya minimalnya ada gambaran terkait RPS. Dan untuk penjelasan materi lebih detailnya nanti kita akan lebih dalam lagi kajiannya di sesi di Vikon kedua. Ya. Terima kasih semuanya atas atensinya yang sudah menyempatkan hadir di Vikon 1 ini ya. Mudah-mudahan nanti Vikon 2 akan lebih banyak lagi teman-teman yang hadir ya. Dan tetap semangat untuk perkuliahannya. Semoga lancar sampai teman-teman untuk perkuliahannya, dan juga nanti bagi teman-teman yang mengajukan judul tugas akhir. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu.